Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus, dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi, kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu, ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan.
Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa dari surga turun atas kita semua. Puji Tuhan, saat yang indah ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, persiapkan hati kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengundang Allah Roh Kudus menguasai hati kami, hati saya, hati kita semua. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya.
Biarlah kami mau selalu menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Inilah kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia dan taat kepadamu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ibadah ini kami persembahkan hanya bagi-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, 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 oh. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Yesus, sungguh indah. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, angkat tangan, angkat tangan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
sungguh indah Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemana Tuhan kami akan mencari Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau selalu dekat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan Allah kami yang setia, yang selalu ada bagi setiap umat-Mu yang mencari. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Engkau Yesus. Terima kasih kalau kami ada dalam rencana-Mu yang indah. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Sungguh indah. Haleluya Yesus. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu, katakan Yesus Kau sungguh indah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhanku. Glory, glory, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh besar dalam kehidupan kami. Kau begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Tak terselami kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami umat-Mu, kami mau terus dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami begitu yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Kau selalu setia bersama kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, karena kasih-Nya, kebaikan-Nya dalam kehidupan kita semua. Apa yang tidak pernah kita lihat dan tidak kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Oh, oh, oh. Tak
Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan itu baik. Dia dapat melakukan segala perkara. Haleluya. Yes. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, oh. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yes. Glory, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara dari dulu sampai saat ini dan selamanya. Kuasanya tidak akan berubah. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Kita terus dalam hadirat Tuhan. Katakan pada Tuhan, Dialah Tuhan kekuatan, sumber kekuatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang boleh kita hadapi, kita alami, ingat Tuhan tetap ada dan selalu menolong. Asalkan kita setia dan taat ikut Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan di hidupku. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku,
kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian syukur pengagungan kami kepadamu pada pagi hari ini. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan sebagai Tuhan yang agung dan mulia. Kami sembah, kami puji, kami bermasmur meninggikan nama-Mu pada pagi hari ini. Sebagai dupa yang harum kami persembahkan di tahta hadirat-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, Kau sempurnakan itu Tuhan. Menjadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Bagaimana kami dipelihara Tuhan. Bagaimana kami dibimbing oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh hidup, boleh bersyukur, boleh ada beribadah pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Insinyur Niko beserta keempat wakilnya. Berkati gembala sidang kami Tuhan beserta keempat wakilnya. Di masa-masa pandemi ini Tuhan Kau berikan roh yang semakin tajam lagi Tuhan. Pendengaran yang semakin tajam, roh yang semakin intim dengan Engkau Tuhan. Pakai gembala sidang kami beserta keempat wakilnya. Tutup bungkus mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan rencana-Mu atas umat-Mu di Gatot Subroto ya Tuhan. Supaya setiap kami dibimbing dan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sebagai visi dan misi-Mu. Menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas Tuhan. Sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu atas umat-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus keempat wakilnya. Ikat tali kasih mereka Tuhan. Beri mereka kesehatan yang sempurna. Kau lindungi mereka, Kau jaga, dan Kau urapi mereka Tuhan. Urapan yang sama dan kesehatan yang sempurna turun atas gembala kami Pak Hendro Basuki. Kau memakai gembala kami ini Tuhan. Kau berikan dia Tuhan sukacita damai sejahtera. Kau memberikan dia kesehatan yang sempurna dan Bu Hendro. Tutup bungkus keluarga ini, anak cucu dan mantunya. Pakai Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan gembala kami. Di dalam kami Zoom ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu ini. Memakai dia untuk membawa kami umat Pos Pengumben. Menjadi umat yang berintegritas. Umat yang takut akan Tuhan. Berkati kesehatan Bu Hendro. Berkasih kesehatan Pak Hendro dan seluruh cucu anak dan mantunya. Kami serahkan Pak Hendro beserta keluarga ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan tangan kasih yang sempurna buat Bu Rosa dan anak cucu dan mantunya. Beri sukacita bagi Bu Rosa. Pakai dia Tuhan. Dan urapi dia lebih lagi Tuhan. Menjadi wakil gembala kami Tuhan. Dan Kau memakai dia dengan sukacita yang penuh. Dengan urapan yang luar biasa ya Tuhan. Beri kesehatan, berkati pekerjaannya. Perisai kendaraannya, perisai rumahnya. Tutup bungkus Bu Rosa beserta anak cucu dan mantunya. Engkau memberkati kami seluruh pengerja ya Tuhan. Engkau memakai dan mengutus kami, berkati kami seluruh pengerja dan rumah tangga kami masing-masing. Pakai kami seluruh pengerja Tuhan, biar kami seluruhnya unity Tuhan. Urapi kami Tuhan, pakai kami sesuai panggilan kami masing-masing. Biarlah seluruh pengerja-Mu Tuhan ada dalam tangan-Mu. Kau perisai semua kami Tuhan. Kau perisai kesehatan kami, rumah kami, kendaraan kami. Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Urapan yang sama turun atas setiap umat-Mu, umat Pos Pengumben dimanapun berada. Apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pelihara umat-Mu semuanya. Engkau lindungi seperti biji mata-Mu Tuhan. Kau berkati pekerjaan tangan mereka. Apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Apapun persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan. Itu kami berikan dengan hati kami yang tulus. Biarlah persembahan kami itu Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati terus Tuhan Pos Pengumben. Tutup bungkus seluruh kami Tuhan. Dari mulai gembala, wakil gembala, pengerja dan umat-Mu. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan sudah merdeka. Kami percaya Engkau akan memerdekakan kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan Engkau memerdekakan kami dari pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan Tuhan pulihkan. Ekonomi kami Tuhan pulihkan.
Keadaan negara kami Tuhan pulihkan. Dan Bapak Jokowi sebagai pemimpin kami Tuhan urapi. Tuhan perisai, Tuhan berkati untuk membawa Indonesia menuju kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun kondisi kami pada saat hari ini, kondisi negara kami mau belajar mengucap syukur. Karena kami tahu ada rencana-Mu yang akan Kau jadikan atas Indonesia. Dan apa yang Kau rancang atas Indonesia mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh negara kami dan seluruh umat Kristen dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bulan ini kita ketemu kembali dalam khotbah yang saya akan bawakan, yaitu temanya adalah janji Tuhan. Berjalan bersama Tuhan tak selalu menjanjikan jalan yang mulus dan lancar. Kadang mengalami goncangan. Menghadapi itu kita mulai lelah dan ragu. Dapatkah perjalanan ini kita lalui? Apakah janji-janji Tuhan itu nyata? Semua kekalutan kita timbul dua pertanyaan. Yaitu ada timbul dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita dapat teguh memegang janji Tuhan dalam situasi dan kondisi yang tampaknya jauh dari kebaikan dan rencana indahnya. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan memenuhi janjinya. Yang pertama yaitu kita bagaimana. Kalau kita dihadapkan dengan pikiran kita yang kalut dengan dua pertanyaan tadi di atas, yaitu kita ini dapat teguh nggak memegang janji Tuhan ini kalau situasi kita yang tidak mengenakan buat kita. Tidak sesuai dengan rencana indahnya. Terus yang kedua, bagaimana cara Tuhan memenuhi janjinya? Yaitu kita dapatkan di sini adalah yang pertama, saya dapatkan di sini ada 3, yaitu Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang pertama, janji manusia seringkali berujung pada kekecewaan. Lain halnya dengan janji Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Yang setuju katakan amin. Kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat memenuhi janjinya seperti yang dianggap beberapa orang sebagai keterlambatan. Sebaliknya, Dia sabar terhadap kamu karena Dia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang datang kepada pertobatan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita lihat lagi contohnya. Kita lihat janji Tuhan. Benda-benda langit ciptaannya selalu bergerak sesuai mekanisme masing-masing, tepat pada waktunya. Misalnya kita lihat matahari, selalu terbit setiap hari. Di Alkitab tak ada satupun janji Tuhan yang tidak Dia tepati. Tuhan masih ingat janjinya dan caranya menepati janji amatlah luar biasa. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 11. Juga oleh iman, ini cerita tentang Sarah menerima kemampuan untuk mengandung benih anak meskipun ia mandul dan usianya sudah lewat. Sebab Sarah menganggap dia telah berjanji itu setia. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tuh sangat setia. Padahal Sarah pada saat itu dikatakan mandul. Dan usianya mungkin bukan usia yang produktif lagi. Tetapi Tuhan berjanji dan Tuhan itu sangat menepati janjinya. Karena Dia setia. Yang kedua kita lihat ini. Pertanyaan kekalutan kita tadi ya, yang pertama adalah Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang kedua adalah kita berjalan dengan iman.
Mudah bagi kita untuk percaya pada janji Tuhan jika harapan kita nih lekas terkabul. Namun apa yang harus kita lakukan agar mampu berpegang pada janji Tuhan dalam situasi yang sulit? Kita lihat di Ibrani 11 ayat 1. Kita pelajari tentang iman. Iman adalah dasar atas hal-hal yang kita harapkan. Dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Setuju, katakan amin. Memang betul ya. Iman itu adalah dasar yang kita harapkan. Tapi ada bukti hal-hal yang tidak kelihatan. Itulah iman. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Karena kita apa? Mudah goyah dan ikut arus dunia. Karena kita maunya yang serba kelihatan. Jadi kadang-kadang kita bilang, wah ini gak mungkin. Jadi kita ikut arus dunia. Kita lihat lagi di Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah. Sebab siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi pahala kepada mereka yang mencari Dia. Hidup kita sebagai orang-orang Kristen haruslah dipimpin oleh iman. Meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Sekalipun kita bimbang dan khawatir karena hidup terlihat sama saja tanpa ada perubahan, kita harus terus melangkah dengan iman. Karena iman akan membawa kita kepada janji-janjinya. Kita lihat contohnya di sini Abraham. Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya dan rumah bapaknya. Pada usia 75 tahun, ia pergi menuju sebuah negeri yang tidak pernah ia lihat, tidak pernah ia kunjungi, bahkan tidak ia ketahui namanya. Yaitu kalau Bapak Ibu mau lihat di Kejadian 12 ayat 1-9, mungkin dibaca saja di rumah. Namun saat ini saya lanjutkan lagi. Namun Abraham memilih untuk percaya dan terus berjalan dengan iman. Allah juga berjanji akan memberikan keturunan sebanyak pasir-pasir di laut dan bintang di langit kepada Abraham. Yuk kita lihat di Kejadian 15 ayat 5. Kemudian Tuhan membawa Abram keluar dan berfirman, "Pandanglah langit dan hitunglah bintang-bintang kalau kau dapat menghitungnya." Dia pun berfirman lagi kepada Abram, "Seperti itulah keturunanmu nanti." Tak peduli istrinya Sarah sudah mati haid dan keduanya sudah sangat tua, Abraham memilih untuk beriman. Iman memampukan Abram untuk terus percaya pada janji Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi di seperempat abad kemudian Tuhan memenuhi janjinya pada Abraham. Akhirnya Abraham beroleh keturunan saat usianya mencapai berapa? 100 tahun. Coba bayangin, siapa yang usianya mungkin 50 tahun aja masih bisa mempunyai ibunya masih bisa mengandung? Coba ada nggak yang bisa angkat tangan? Saya rasa nggak ada ya. Jika Abraham mau setia menunggu pemenuhan janji Tuhan selama 25 tahun. Itu waktu yang lama. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita tetap beriman
saat menempuh kesulitan, goncangan, dan badai hidup? Apakah kita jadi putus asa dan frustasi? Iman kita melemah, keyakinan kita meredup, semangat kita ini apakah kita menjadi hilang? Jika ini terjadi, ingatlah 25 tahun bukanlah waktu yang sia-sia ketika kita berjalan dengan iman. Kendati kegenapannya memakan waktu yang lama, janji Tuhan layak dinantikan. Ketika dalam masa kesesakan, pergumulan dan tekanan hidup, kita bisa pegang janji Tuhan di balik setiap kata firman-Nya. Yuk. Nah, di sini kalau saya katakan, saya temukan ini adalah mujizat. Mujizat tidak ada rumusnya dan hanya dapat dialami dengan iman. Mujizat itu sudah disediakan Tuhan. Namun seringkali belum kita lihat secara kasat mata, adapun tugas kita adalah percaya dengan iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Memang kita belum melihatnya, tetapi semua yang tertulis dalam Alkitab harus kita percayai. Kita lihat di Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah juga firman-Ku yang keluar dari mulutku. Artinya mulut Tuhan Yesus itu tidak akan kembali kepadaku. Ku di sini adalah Yesus dengan sia-sia. Tetapi akan mengerjakan apa yang aku di sini Yesus maksudkan dan akan berhasil dalam apa yang kuperintahkan kepadanya. Jadi jelas ya. Di Yesaya 55 ayat 11 ini. Karena itu setiap orang Kristen harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Firman-Nya menciptakan yang tak ada menjadi ada. Yang tak terlihat akan menjadi nampak. Yang mustahil menjadi mungkin. Kata firman dalam bahasa Yunani memiliki dua pengertian, yaitu logos dan rema. Saya bahas di sini tentang logos adalah firman yang tertulis dalam Alkitab atau ayat-ayat Alkitab. Sedangkan rema adalah firman yang dihidupkan. Suatu firman pilihan Tuhan yang spesifik, yang dihidupkan. Firman dari Tuhan kepada kita yang dikhususkan untuk saat ini. Mintalah kepada Tuhan agar setiap firman yang kita baca menjadi rema. Tidak hanya sebatas logos. Logos itu hanya tulisan saja, tapi harus dihidupkan. Saat kita membaca, merenungkan, mempercayai firman Tuhan, firman-Nya itu menjadi rema, menghidupkan iman kita, berbicara kepada kita, dan menjadikan mujizat bagi kita. Haleluya! Ada amin Bapak Ibu, ada rasa sukacita kalau itu menjadikan mujizat bagi kita. Berikutnya yang ketiga, pada saat kita mengalami keraguan-raguan ya, bagaimana kita teguh memegang janji Tuhan pada situasi yang sulit, bagaimana cara Tuhan memenuhi janjinya, yaitu Tuhan. Yang pertama, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang kedua, kita berjalan dalam iman. Dan yang ketiga adalah kita menguji kesetiaan kita. Dia masih mau menguji kesetiaan kita. Setelah kita menerima janjinya, Tuhan masih menguji kesetiaan kita. Kisah Abraham diminta mempersembahkan anak tunggalnya Ishak. Kita lihat yuk di Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Sesudah berbagai peristiwa itu Allah menguji Abraham dan berkata kepadanya, Abraham. Abraham menjawab, ini aku. Dia berfirman, bawalah Ishak anakmu satu-satunya yang kau kasihi itu ke tanah Moria. Lalu persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, buah hati yang sudah ditunggunya selama puluhan tahun harus kembali diserahkan kepada
Tuhan. Namun sekali lagi Abraham tidak ragu melakukannya. Kita lihat di Kejadian 22 ayat 10, kenapa Abraham tidak ragu melakukannya? Di Kejadian 22 ayat 10, lalu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dan Allah menghargai imannya, kesetiaannya Abraham melalui ketaatan akan perintah Bapa. Kejadian 22 ayat 12 kita lihat di sini apa yang terjadi. Begitu Abraham setia, Abraham taat, mau melakukan perintah Bapa. Apa yang terjadi? Kejadian 22 ayat 12 jawabannya adalah malaikat Tuhan berkata, jangan ulurkan tanganmu ke atas anak itu. Jangan lakukan apapun terhadapnya. Sebab sekarang aku di sini adalah Yesus, tahu bahwa kamu takut akan Allah dan kamu tidak menahan anakmu, anak tunggalmu itu dariku. Di sini ada dari Yesus. Ketika sudah menerima janji Tuhan, tetapi Tuhan ingin melihat kesetiaan dan ketaatan kita. Dengan cara kita harus mengalami ujian iman lagi. Betul enggak? Karena kan tadi Abraham sudah beriman, tapi Abraham mengalami ujian iman lagi di mana Tuhan minta untuk menyerahkan anaknya. Bagaimana kalau hal ini terjadi pada kita? Apa reaksi kita? Apakah kita akan marah dan menolak? Nah, di sini kita lihat Abraham, dia tidak takut kehilangan. Dia tidak marah atau menggenggam erat hal-hal yang pernah dijanjikan kepadanya. Lalu bagaimana cara ia merespon ujian iman kali ini? Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan anaknya kembali dari kematian. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 19, Abraham menaruh percaya kepada Allah bahwa Allah pun sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Dari gambaran yang sama inilah dia menerima Iskak kembali. Jadi dia ada keyakinan yang luar biasa. Kita tidak pernah tahu kapan janji Tuhan akan digenapi. Entah besok, lusa, apa bulan depan, apa tahun depan, apa 10 tahun lagi. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan keyakinan kita. Seperti Abraham, teruslah beriman dan berpegang pada janjinya. Hiduplah seolah-olah kita telah menerimanya. Tadi yang dikatakan beriman itu kan memang kita tidak melihat, tapi kita percaya. Sama di jawabannya di Ibrani 11 ayat 17 kita lihat lagi. Oleh iman ketika Tuhan menguji Abraham mempersembahkan Iskak, ia sudah menerima janji-janji itu. Jadi hiduplah seolah-olah kita sudah menerimanya. Sama dengan Abraham. Abraham mempersembahkan karena ia sudah menerima janji-janji itu. Bahkan rela mempersembahkan anak tunggalnya. Pegang janji Tuhan. Karena tidak ada kata-katanya yang sia-sia. Kata-kata Tuhan yang sia-sia tidak ada. Tidak ada yang diisi kebohongan janji Tuhan itu. Atau hanya sebatas mungkin. Atau sebatas mudah-mudahan saja. Semuanya itu mutlak. Kita lihat di Mazmur 12 ayat. Di sini ayat 12 ayat 8. Engkau ya Tuhan akan menjaga mereka. Engkau akan memelihara mereka dari generasi ini untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah janji Tuhan ya. Jadi kesimpulannya, sekalipun kita harus berjalan dalam mengarungi hidup ini tidak pernah mulus. Tetapi kita percaya dan pegang janjinya. Yaitu yang pertama, dia tidak pernah lalai. Berjalan dengan iman yang teguh. Dan yang ketiga, kita tetap setia dan taat apa yang dia minta. Maka kita akan hidup dalam pemeliharaannya saat ini sampai kelak kita dipanggil olehnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Ajaib kau Tuhan.
Shikara batala bakara batasi. Inna barabatasa karala barabat. Kekasih Tuhan. Terimalah berkat kasih dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.